Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian. Pada sore hari ini, materi yang akan dibawakan seksi PD untuk refreshment pelaksanaan anggaran ialah terkait penatausahaan data kontrak. Untuk definisinya sendiri, kontrak merupakan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola, di mana data kontrak merupakan informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang atau jasa atau pelaksana swakelola. Untuk data kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya berada dalam periode yang sama atau 1 tahun anggaran. Sementara untuk data kontrak tahun jamak merupakan kontrak yang tanggal mulai dan berakhirnya berada dalam periode yang berbeda atau lebih dari 1 tahun anggaran. Untuk data kontrak yang dimaksud dalam perspektif SPAN merupakan sebuah ADK atau arsip data komputer yang dihasilkan dari Sakti, di mana data kontrak pada prinsipnya memuat informasi ringkas dari sebuah kontrak atau perjanjian. Untuk informasi data kontrak sendiri terbagi menjadi 3, yang pertama informasi umum, informasi khusus, dan juga informasi pembebanan. Untuk data kontrak tahun tunggal memiliki struktur data yang pertama informasi umum yang memuat nomor kontrak, mata uang yang digunakan, tanggal kontrak, nama pekerjaan, dan juga pihak penyedia barang atau jasa. Untuk informasi khusus memuat cara penarikan, rencana pembayaran, dan juga rencana pemotongan uang muka atau retensi jika ada. Untuk informasi pembebanan, database atau pencadangan, dan pembebanan di DIPA. Kemudian untuk jenis dan elemen data kontrak, di mana struktur data kontrak memuat elemen data berupa yang pertama ada 1 atau beberapa cara penarikan, yang kedua ada 1 atau beberapa rencana angsuran atau pembayaran, dan yang ketiga ada 1 atau beberapa bas. Untuk kontrak dengan 1 cara tarik dan 1 rencana angsuran, contohnya ada di slide berikut ini. Kemudian ada juga kontrak dengan 1 cara tarik dan beberapa rencana angsuran, dan juga ada kontrak dengan beberapa cara tarik dan beberapa rencana angsuran. Untuk pencatatan dan validasi, di mana pendaftaran data kontrak disampaikan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Untuk pendaftaran data kontrak yang pertama ada reserving atau pencadangan, di mana dana dari pagu yang ada. Kemudian yang kedua ada forward cash planning atau perencanaan kas. Kemudian bentuk komitmen yang harus dicatat dalam SPAN, yang pertama ada perjanjian atau kontrak yang dibayarkan secara langsung, dan yang kedua SPK dan kontrak atau perjanjian dengan ketentuan besaran lebih kecil sama dengan dari 50 juta. Untuk pencatatan dan validasi, pertama Satker mengajukan ADK kontrak melalui Sakti, kemudian KPPN menerima ADK kontrak dan mengunggah atau memvalidasi. Jika kontrak tervalidasi, maka akan muncul nomor register kontrak yang nantinya akan menjadi report pendaftaran kontrak. Jika kontrak tertolak, maka akan terbentuk report penolakan dan Satker nantinya akan menerima report penolakan. Kemudian untuk pengelolaan data kontrak meliputi yang pertama ada perubahan data kontrak, kemudian ada pembatalan, dan juga ada penutupan. Untuk perubahan data kontrak atau adendum meliputi yang pertama ada perubahan elemen data akibat dari adendum kontrak, yang kedua ada perubahan elemen data yang tanpa adanya adendum kontrak. Kemudian mengakibatkan perubahan struktur data kontrak, maka diproses menggunakan user khusus untuk diubah di SPAN. Jika tidak mengakibatkan perubahan struktur data kontrak, menggunakan ADK yang sudah dibuat oleh Satker. Kemudian untuk bentuk perubahan yang dimaksud berupa yang pertama bertambah atau berkurangnya jenis cara penarikan, dan yang kedua bertambah atau berkurangnya frekuensi rencana angsuran pembayaran. Berikut contoh adendum kontrak, di mana untuk dengan upload ADK biasanya hanya terdapat perubahan nilai kontraknya saja. Kalau yang untuk adendum dengan user khusus itu biasa terjadi penambahan termin. Untuk pembatalan data kontrak yang pertama dilakukan atas permintaan dari satuan kerja, kemudian yang kedua dilakukan terhadap sisa kontrak yang belum dibayarkan atau belum realisasi, dan yang ketiga terjadi dalam hal yang pertama adanya pemutusan kontrak oleh PPK, yang kedua diperlukan dalam hal untuk melakukan perubahan data kontrak yang merubah struktur data kontrak yang sudah tercatat di SPAN, dan yang ketiga revisi DIPA sehingga dilakukan pembatalan pencadangan dana. Kemudian ada yang terakhir ada penutupan data kontrak, di mana penutupan data kontrak ini dilakukan pada akhir tahun anggaran. Yang kedua untuk kontrak tahun jamak, yang dilakukan penutupan adalah komitmen tahunan dari kontrak tahun jamak tersebut.
Komitmen tahunan ini berisikan informasi khusus dan informasi pembebanan, sebagaimana seperti halnya struktur data kontrak pada kontrak tahunan. Yang ketiga, untuk penutupan kontrak bisa saja dilakukan tidak pada akhir tahun anggaran dengan atau melalui SK Dirjen Perbendaharaan. Sebagai alat monitoring dalam pengelolaan kontrak, maka dibuatkan kartu pengawasan kontrak yang dihasilkan dari aplikasi SPAN. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Pak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.